Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sedulur beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan sedulur yang ada dimanapun saat ini selalu sehat walafiat dan tentunya dimudahkan segala urusan. Dan vlog kali ini insya Allah kita akan membahas banyak hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan nanti guru kita akan membahas lebih banyak lagi sehingga benar-benar kehidupan kita ini semakin terarah untuk menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa hingga akhir hayat kita dan berjumpa dengan Allah. Oke, seluruh semuanya, sebelum dilanjut saya ingin menyapa dulu guru kita, insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Selain guru kita ada juga yang mungkin tidak asing lagi di vlog kita ya, di layar handphone, Android, bahkan di televisi. Televisi belum Ustaz. Belum ya. Ada Pak Tung. Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Tung ya? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah, wajahnya berbinar-binar. Mungkin karena banyak hal yang membahagiakan. Amin. Ya. Dan di sebelah kanan kita ada satu lagi Bang Zai. Assalamualaikum Bang Zai. Waalaikumsalam Ustaz. Kok bajunya bisa Levi's semua, cuma beda warna aja sedikit. Oke, sedulur beriman, insya Allah tayangan kali ini akan juga ditayangkan di Ustadz dan Official Channel, kemudian di Tung Family Channel, dan insya Allah di Asep Hidayat Official Channel. Sebentar lagi akan lahir juga channel baru yang katanya terus didoakan. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan secepatnya bisa lahir lah. Berbicara membahas tentang kelahiran. Nah, ini topik kita hari ini akan membahas tentang kelahiran. Pasti semua orang itu senang bahagia saat punya anak atau lahir keturunan. Ya, ketika anaknya sehat, wah senang. Anakku kan gitu. Indung gitu kan. Sampai lupa bapak. Sampai lupa bapaknya. Sampai lupa anak siapa? Siapa ini? Saya ikut-ikutan. Oke. Intinya ketika melihat anak kita sehat atau keturunan kita sehat, senang, bahagia banget. Tapi masalahnya kan tidak selamanya juga sehat. Kadang-kadang anak kita mengalami yang namanya sakit. Betul. Nah, salah satu yang mungkin sering kita jumpai di masyarakat, bahkan mungkin hampir semua lah, rata-rata ya anak-anak itu pernah mengalami kejang. Tiba-tiba kejang, gitu, step mungkin ya. Bisa. Dengan tinggi suhu badannya yang mungkin di atas 40 kan bisa step. Nah, kalau melihat hal yang seperti ini, kira-kira Gurunda, ini penyebab pada anak sehingga step atau kejang itu apa? Apakah berhubungan dengan dosa orang tuanya? Apakah berhubungan karena makanannya? Atau karena suhu ruangannya yang tidak ada AC? Yeah. Monggo, Guru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi memang yang namanya dititipi oleh Allah Ta'ala momongan anak itu seneng itu Ustadz ya. Tapi kalau sudah namanya sakit, orang tua itu kan pasti bingung. Karena orang tua rata-rata orang tuanya itu kan belum tentu dokter. Betul. Jadi kalau anaknya sakit itu pasti bingung pasti ya. Nah, yang kita bahas saat ini adalah step atau kejang. Biasanya didahului dengan panas dulu. Nah, kalau Ustaz tadi tanya apakah itu dosa dari anaknya atau dosa dari orang tuanya, kita melihat dari beberapa dalil bahwa anak itu tidak berdosa. Betul. Selama dia masih belum akil balik. Nah, kalaupun anak sakit, biasanya kalau dalam suatu tuntunan kita bahwa sakit itu dari buah tangan kita sendiri. Ya. Tapi kalau anak kan enggak buah tangan. Nah, disinilah yang akan diterjemahkan bahwa anak yang disenengin sama orang tuanya inilah menjadi alat cara Allah mengingatkan orang tuanya. Karena orang tuanya kan senang sekali kelahiran anak itu. Nah, Allah akan menitipkan sakit ini kepada orang tuanya bisa saja melalui anak tersebut.
yaitu salah satunya umpamanya kejang. Kenapa anak itu bisa kejang, kemudian ada kejang, kemudian panas tinggi, kemudian yang dulunya bisa berjalan jadi nggak bisa berjalan, kan gitu ya. Ada yang kejang yang dianalisa oleh dokter akhirnya itu menjadi epilepsi seperti itu. Ada yang kejang menjadi tidak mampu berpikir, jadi kepandaiannya merosot, itu juga ada. Dan kejang di sini adalah awal. Nah, bagaimana cara kita sebagai umat muslim itu memahami cara Allah itu interferensi ke kehidupan kita sehari-hari. Allah itu intervensi ke kehidupan manusia. Salah satunya itu adalah dengan diberi nikmat rizki mamanya. Nah, itu Allah intervensi. Kemudian cara Allah memberikan kepada kita sakit, itu Allah intervensi sebenarnya. Jadi semuanya intervensi ya? Ya pasti, karena yang ditempuh oleh orang itu. Jadi orang itu menempuh cara hidupnya bagaimana, Allah melihat. Nanti kalau Allah intervensi itu orang itu nggak mau tahu, nanti Allah memberikan peringatan, kasih sakit ini. Kalau seseorang itu dia melakukan aktivitas baik, ibadahnya baik, ikhtiarnya baik, Allah intervensinya memberikan nikmat berupa harta. Kalau dari harta itu dia bersyukur setiap saatnya, bukan cuma menerima tiap bulannya, bersyukur setiap saatnya disyukurin. Allah melihat nih orang bersyukur setiap saat, berarti dia bisa aja amanah. Kemudian dilihat pada saat amanah dia memberikan sebagian uangnya untuk sedekah, enggak. Kalau dia memberikan uangnya untuk sedekah, Allah melihat banyak yang dibantu, berarti orang yang tipe begini nanti akan dititipi oleh Allah Ta'ala rizki yang lebih cukup banyak, lumayan lagi gitu. Nah, cara Allah intervensi itu di situ. Jadi bukan karena orang itu mengamalkan sesuatu sehingga rezekinya berlimpah, enggak. Wong orang yang nyuruh sendiri belum tentu dia rezekinya berlimpah. Betul. Kan gitu ya. Itu hanya cerita atau ceritanya. Nah, intervensi Allah kepada anak kecil yang menjadikan kejang ini sebenarnya adalah peringatan dari Allah Ta'ala, turunan dari wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi anak yang kejang itu ada pada kepala, pada titiknya yaitu biasanya ada pada motoriknya, kemudian kecerdasan, cara berpikir, mata, pendengaran itu terkena, kemudian mulut, kemudian tangan. Nah, ini menandakan kalau diawali dari panas, berarti salah satu orang tuanya si adik yang kejang ini, Ustadz, itu insya Allah dia sering menyimpan marah terhadap orang tuanya atau salah satu orang tuanya karena suatu permasalahan. Jadi bisa aja memang si orang tuanya si adik itu agak kelihatan pendiam, tapi dia sebenarnya ada persoalan dengan orang tua yang dia marah tapi diam. Nah, itu kalau tidak diselesaikan sebelum si adik ini ada, tidak diselesaikan, itu gimana cara menyelesaikan secara muslim? Dia minta maaf pada orang tuanya, dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ini kan harus diselesaikan, karena kita sebagai umat Islam itu mencoba untuk mempercepat proses tobatnya kepada Allah Ta'ala. Umpamanya ayatnya sudah dijelaskan, wasyari'u ila maghfirati min rabbikum, jadi dijelaskan bahwa bersegeralah kamu ke dalam ampunan Tuhanmu. Berarti di sini kita diharuskan segera, cepat. Kalau kita ada kesalahan terus, kalau kita nggak ada salah, nggak ada orang itu nggak salah. Kamu aja yang tidak pernah evaluasi. Betul. Ya, kalau ada orang evaluasi itu pasti setiap hari dia tahu bahwa dirinya itu selalu berbuat kesalahan, kecil atau besar dia akan berbuat kesalahan. Nah, di titik inilah yang harus kita bahas, bahwa orang tuanya si adik yang kejang ini ada persoalan dengan orang tuanya, sama kakeknya si anak, sama kakek atau neneknya si anak sebenarnya. Nah, ini harus diketahui oleh semua orang Islam jika anaknya itu diizinkan oleh Allah Ta'ala aman, tidak kejang, tidak panas, tidak batuk,
tidak pilek, tidak semua penyakit yang ditakutkan oleh bapak ibu si adik itu mudah-mudahan tidak terjadi. Makanya ayo kita kembali ke jalan Allah, kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Mohon ampun, jangan hanya cuma istighfar. Ketahui kesalahan, mohon ampun beneran. Dan berubah. Karena taubatan nasuha itu kan harus ada perubahan dalam sisi sikap ya Ustaz. Sikap, perilaku itu harus berubah, tidak seperti yang kemarin-kemarin dulu istilahnya. Jadi sehingga itu nanti menjadi adik yang kejang itu aman. Tapi bagaimana? Ini saya sudah mohon ampun, saya sudah minta maaf, tapi masih kejang. Lah, minta maafnya kan nggak sekali. Kamu melakukan kesalahan kepada orang tua itu berapa kali? Betul. Jadi pada saat berapa kali itu langsung di dalam pikiran kita, hati kita, oh saya banyak dosa. Khususnya umpamanya dengan ayah saya. Berarti dosa saya banyak, saya akan minta maaf sama beliau. Niat saya akan minta maaf dan saya tidak akan jengkel lagi kepada ayahku, pada ibuku, lillahi ta'ala. Nah, setelah itu pergilah ke rumah orang tua, minta maaf ya, dengan kalimat yang jelas. Kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Terus setiap kali sholat minta maaf lagi. Nah, di sini nanti akan dijawab oleh Allah Ta'ala. Kejang dari anak kita akan selesai. Tapi walau mau 1 hari, 2 hari, seminggu itu tergantung banyak kesalahan kita ataupun tergantung dari iman kita kepada Allah Ta'ala. Karena itu mendukung Ustaz. Jadi banyaknya dosa itu mendukung waktu proses kesembuhan, dan juga iman kita kepada Allah Ta'ala itu juga mendukung waktu dan proses kesembuhan itu tersebut. Tetap harus ada proses. Orang tua di sini termasuk mertua. Iya, mertua kan tetap orang tua ya. Saya cerita orang tua ini termasuk mertua. Ya, jadi kalau kita jengkel dengan mertua, diem aja, ya sama nanti anak itu akan kejang, insya Allah. Kalau enggak, bisa aja kejang itu dengan sama suami dan istri, bisa. Jadi diem-dieman, tirinya marah tapi diem-dieman. Wah, itu nanti anaknya panas dulu, kejang. Tapi kejang dari kesalahan suami dan istri itu tidak terlalu berbahaya daripada marahnya kepada orang tua atau mertua. Itu yang saya amati. Jadi kalau ibaratnya ada seorang bayi kecil, sampai si bayi ini umur 30 tahun masih kejang, berarti dulu salahnya dengan orang tua. Jadi Allah tidak semerta-merta menghapus masalahnya. Makanya epilepsi itu tidak bisa diobati, kecuali epilepsi yang dari orang tuanya si anak itu, ayah sama ibunya berantem, ini bisa sembuh. Insya Allah bisa sembuh gitu. Tapi kalau sama kakek sama nenek agak sulit. Jadi harus si orang tuanya harus dinasehatin dan dia harus berjalan kepada minta maaf kepada kakek neneknya. Nah, dari situ mulai Allah memberikan perubahan kepada si adik itu, walaupun umurnya sudah belasan atau lebih dari 20 tahun, tapi tetap itu harus. Yang jadi masalah kalau misalnya kakek neneknya masih ada. Nah, kalau nggak ada, ini yang agak sulit mungkin ya. Memang bukan agak sulit. Insya Allah itu juga catatan dosa kita itu kan tetap pada Allah ya. Jadi memang secara fisik orang tua itu sudah tidak ada, tetapi catatan dosa kita masih ada. Jadi langsung kita mohon kepada Allah Ta'ala dengan tulus, bahwa saya dulu sering marah, walaupun saya simpan kepada orang tua. Nah, itu harus jelas, sehingga Allah itu tahu intinya di arah sana, di titik kejang itu tadi. Baik, Pak Tung, pernah enggak kejang atau bikin kejang? Penyebab maksudnya. Aduh, kalau itu saya malah teringat pengalaman pribadi saya sejak waktu kecil saya gitu Pak Ustadz. Saya waktu kecil kejang sampai dengan yang saya ingat itu SMP kelas 1, kelas 2 kalau enggak salah. Suka kejang? Saya memang dari kecil, yang setahu saya itu kejang, sehingga saya sempat SD kelas 1, TK itu saya harus disuntik selama 4 tahun kanan kiri setiap hari. Jadi pertamanya setiap hari selama 1 bulan, habis itu seminggu sekali saya harus disuntik kanan. Selama 4 tahun? Selama 4 tahun. Apa kata dokter tuh, Pak Tung?
Kata dokter sih awalnya saya alergi penisilin, tapi ya enggak tahu juga itu dari mana masuknya penisilin kan. Tapi kan kalau melihat tadi apa yang disampaikan Ustadz, apakah kedua orang tuanya Pak Tung itu ada masalah dengan kakek neneknya Pak Tung? Nah, yang saya ingat terhadap diri saya sendiri itu begini, saya kecil itu kan di depan rumah itu ada lapangan bulu tangkis, saya menonton. Nah, ini ayah sama mama main sama temennya nonton, nanti kira-kira jam 10 jam 11 tuh saya jatuh bluk, itu saya ingat. Nggak sadar langsung kejang. Terus saya ingat lagi kalau malam-malam sore saya dibelikan es mambu. Iya betul es mambu. Ingat saya makan es mambu langsung jatuh bluk. Kebanyakan kali itu. Jadi memang karena kaget, walau alam saya nggak tahu, tapi memang itu pengalaman kecil saya kebetulan ya, saya sering. Coba sekarang tanya apa yang dirasakan Pak Tung, mungkin bisa tanya sama Ustadz gitu. Ini kira-kira seperti apa nih kasus yang dia Pak? Tadi kan Ustadz sudah menyampaikan bisa jadi itu orang tua yang marah kepada kakek nenek gitu ya. Saya mungkin juga benar itu kalau saya pikir-pikir itu. Ya karena wah ini karena begini Pak Ustadz, saya kan kakek nenek saya itu kan beda agama ya, non Muslim ya, agama non Muslim ya, dan banyak hal lah di situ yang terjadi. Bisa jadi mungkin orang tua saya salah satunya atau dua-duanya ada masalah dengan orang tua beliau ya. Bisa jadi begitu, saya rasakan juga seperti itu tuh sampai sekarang barangkali. Ustaz, kan tadi kan sudah cerita tuh dari Pak Tung ya bahwa orang tuanya kakek nenek berarti Pak Tung itu kan berbeda keyakinan. Apakah masih tetap juga ada hubungannya walaupun dia non Muslim ketika seorang anak menyakiti orang tuanya dan berakibat kepada cucunya? Kalau dilihat dari saat ini, mamanya Tung itu sudah nggak kejang. Berarti ini persoalan hanya pada orang papahnya aja. Kalau dari ke kakek neneknya, dia sampai sekarang harusnya kejang. Jadi itu kuncinya. Jadi sama seperti mamanya ada seseorang nih, laki atau perempuan, rata-rata laki. Dia itu umur di 45, dia tensinya tinggi. Saya tanya, tensi tinggi mulai kapan? Mulai umur di 35 Ustaz. Nah di titik itu saya langsung paham bahwa dia pasti menyimpan marah kepada orang tuanya. Makanya di umur 45 dia harus minum obat penurun tensi, dan itu selamanya. Nah pada saat dia sudah paham seperti itu, oh itu marah sama siapa Pak? Ya saya marah sama ayah saya. Saya menyimpan marah betul Ustadz, karena saya lihat ayah saya begini-begini, sejak kecil saya tahu, dan di situ saya marah, walaupun saya nggak bisa mengeluarkan. Nah kemudian saya kasih tahu, mau kamu berubah Pak? Insya Allah mau, Bapak masih ada, masih, alhamdulillah masih, minta maaf. Iya. Nah setelah dia itu saya ajarkan minta maaf terus setiap hari sama orang tua, itu tanpa minum obat lagi, tensinya langsung mulai normal. Itu kalau di bawah 45 ya? Ya. Tapi kalau di atas 45 berarti? Itu dengan pasangannya rata-rata. Kalau nggak dengan pasangannya, dengan pimpinannya. Bisa kejam juga ya? Kejam tapi tidak terlalu fatal lah. Sekarang ini, kalau misalnya ini seseorang dengan atasannya nih, apakah itu bisa menyebabkan kejang juga? Kalau di umur sudah dewasa, bukan kejang Ustadz biasanya. Tapi stroke. Iya. Lebih ternyata. Iya, stroke. Jadi dia stroke. Jadi orang dewasa itu jarang kejang. Jarang ya. Bisa kejang kalau memang dia cenderungannya itu hanya diem, orangnya pendiam. Itu bisa kejang. Tapi kalau orang zaman sekarang udah kerja kan pendiam itu kan sangat jarang. Sangat jarang. Jadi dia nanti kenanya stroke. Dengan pimpinannya ya stroke. Dengan istrinya ya stroke. Dengan suaminya ya stroke, dia dengan orang tuanya ya bisa stroke. Tapi kalau dia dengan orang tuanya, dia masih muda, belum punya anak, dan dia belum minta maaf sama orang tuanya, ini punya anak, bisa ada anaknya kejang. Itu kalau saya tanda bahwa si orang tuanya si adik yang kejang ini pernah atau sering menyimpan marah
kepada kakek atau neneknya dan belum minta maaf. Itu jelas. Kalau sudah minta maaf sih biasanya mengendor ya. Yang dulunya kejang itu hampir setiap hari atau seminggu Berapa sekali kali kejang. ya? Nah, itu nanti dia mundur biasanya hanya seperti Berkurang itu. berarti. Berkurang, mundur terus insya Allah mulai hilang seperti itu. Oke, Bang Jai kan sekarang sudah punya cucu tuh. Alhamdulillah. Berapa tuh? 2. 2 ya. Pernah nggak selama ini cucu Bang Jai kena kejang-kejang? Alhamdulillah tidak. Nggak ada ya, nggak kejangnya. Tapi apa selain kejang kira-kira apa yang sering terjadi sama cucu? Udah beberapa kali sih ya. Cuman ada satu yang saya mau tanyakan ke Ustadz nih. Dulu itu saya sering banget melihat orang epilepsi di masyarakat gitu. Tapi setelah terakhir ini malah jarang gitu loh di lingkungan gitu. Ini apakah perkembangan keimanan seseorang itu terus bertambah atau gimana tuh Ustaz? Jadi kalau epilepsi di umur-umur sudah dewasa memang itu jarang. Tetapi biasanya itu bawaan dari kecil. Bawaan dari kecil. Jadi bawaan sebenarnya. Iya, jadi bawaan. Jadi dia nggak cerita karena malu. Orang epilepsi itu kan malu ya. Betul. Nah, bawaan dari kecil. Kalau umpamanya bawaan dari kecil, ini biasanya juga sama. Ada ayah dan ibunya si temennya Haji C itu sering berantem. Dan salah satu orang tuanya temennya Haji C juga menyimpan jengkel dengan kakek neneknya dia. Jadi ada 2 lini di sini. Cuma kalau sekarang dia dewasa sudah tidak terkena, biasanya yang paling sering itu adalah orang tuanya dia dulu sering berantem. Yang dengan orang tuanya tidak terlalu, tetapi itu memicu munculnya epilepsi pertama kali. Jadi memicu istilahnya. Jadi kenapa itu jengkel sama orang tua? Biasanya kan orang tua itu kan punya anak kan lebih dari 1. Nah, sejak muda itu tahu mamanya ini nih saya yang hobinya jengkel nih. Awalnya biasa, tapi kalau lihat saudara yang lain dikasih sama ibu, dikasih sama bapak, ya, dia memang nggak pernah ini minta. Suatu ketika dia pada waktu sudah menikah, nih saya pada waktu sudah menikah, saya ada kebutuhan nih, saya minta, saya pinjam uang lah. Nah orang tua pada waktu itu memang lagi nggak punya. Nah pada waktu orang tua jawab, aku lagi nggak punya enak. Nah, padahal menurut dia cara berpikir dia itu orang tuanya itu selalu ngasih pada saudara-saudaranya. Yang lain. Nah dia hanya berpikir, wah ini saya memang nggak disukai nih. Nah di situ itu kan dia jengkel sama itu, marah tapi Pilih kasih nih. ya dipilih kasih. Itu kan terus itu. Jadi itu terus. Nah itulah yang menjadi awal penyebab bisa panas kemudian epilepsi itu ya seperti itu. Jadi dia diem, dia hanya jengkel kepada ayahnya tapi nggak diomongkan. Terus dibawa pulang kan jengkel terus nih. Nah ini seminggu pun belum tentu ini bisa selesai. Ya. Dari situlah mulai pada saat istrinya nanti hamil ini sudah ditata oleh Allah Ta'ala si anak ini nanti bakal epilepsi. Jadi kalau pada waktu hamil sih biasa. Tapi setelah lahir Nanti setelah mulai dia bisa lihat, bisa ngomong a i u mamanya, atau sebelum itu kejang itu bisa. Nah itu tanda bahwa ada PR si orang tuanya itu, yaitu menyimpan marah dengan kakek atau neneknya. Insya Allah seperti itu. Baik, Ustaz. Saya kan pernah tuh kalau ngelihat juga temen yang kena epilepsi tuh. Pada saat dulu waktu sekolah tuh. Terus kan namanya orang epilepsi itu kadang-kadang kan keluar cairan tuh. Terus kata teman saya, jangan dipegangnya demo nanti itu apa namanya nular gitu. Kalau kena liurnya orang epilepsi itu, ayan itu katanya nular. Itu bener gak sih? Insya Allah enggak sih. Mitos. Mitos seperti itu. Ya, insya Allah enggak. Itu hanya ininya yang berbuih itu karena ininya napasnya juga nggak beres, semuanya nggak beres itu aja. Jadi ini kayak berbusa gitu, itu kan akhirnya ya, keluar. Ya, betul. Tidak terkontrol semuanya. Jadi ya begini itu. Jadi insya Allah nggak nular itu. Oke. Satu pertanyaan mungkin dari Patung tentang apa namanya tadi epilepsi kejang itu. Saya rasa cukup saya bisa memahami itu Pak Ustaz. Oke, jadi kesimpulannya gimana Ustadz nih tentang epilepsi atau kejang pada anak ini? Iya, jadi yang jelas kalau ibu-ibu yang lain sedulur beriman itu
anaknya kejang, nomor satu harus difahami si ibu dan ayahnya dari adik yang kejang itu harus mencari. Karena epilepsi itu tidak ada obatnya, selamanya dia minum obat dari dokter sampai meninggalnya. Jadi saya memberi ini karena apa? Karena banyak pasien yang sudah saya pegang, alhamdulillah juga diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Jadi nomor satu adalah evaluasi. Salah apa? Saya marah kepada siapa dulu? Kita ayah atau ibunya harus evaluasi cepat. Kemudian kalau ketemu, ya saya lagi jengkel sama ibu saya lagi jengkel sama ayah saya, langsung minta maaf. Langsung minta maaf, dan hari itu mulai evaluasi bahwa ini demi anaknya harus benar-benar tobat kepada Allah Ta'ala. Harus tobat kepada Allah Ta'ala, minta ampun kepada orang tuanya, minta ampun juga kepada Allah Ta'ala. Terus setiap hari seperti itu. Jalankan minimum itu paling tidak itu 2 tahun lah. 2 tahun. Minimum ya. Bertobatnya itu. Karena saya takutnya itu nggak taunya menyimpan marah itu memang sejak lama. Jadi kalau memang udah tahu, loh saya menyimpan marah nggak taunya sejak saya remaja lah, itu berarti lebih dari 2 tahun. Baik. Yang penting niatkan untuk meminta maaf kepada orang tua itu setiap hari. Dan jalankan. Kemudian juga berdoa mohon ampun kepada Allah Ta'ala juga setiap kali kita selesai sholat. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Insya Allah. Dan juga jangan lupa, jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi. Khususnya yang suami istri yang sering berantem, jangan diulang lagi. Karena kasihan si adik nanti. Oke, sedulur beriman, berbicara tentang kejang ternyata memang ada hubungannya dengan dosa kita kepada orang tua. Ya, kalau anaknya mulai panas bisa jadi karena suami istri tuh yang gontok-gontokan. Diawali panas, kemudian kejang bisa jadi ke atas tuh. Jadi intinya jadilah anak yang soleh dan solehah, itu saja. Kalaupun memang punya salah sama orang tua, tidak ada kalimat yang lain kecuali minta maaf. Karena kalau sudah sakit itu repot semuanya, kerja juga tidak nyaman, kan begitu. Oke, mudah-mudahan vlog kali ini bisa sangat bermanfaat bagi siapapun yang saat ini mungkin sedang mencari solusi karena putra-putrinya kejang-kejang ya. Kalau suaminya kejang udah masukin aja ke tungku. Kejang. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Bismillah.